warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video saya kali ini akan ngebahas tentang dunia perdukunan, terutama santet. Kalian semua pasti udah gak asing lagi ya mengenai kata santet ini, yang berasal dari bahasa Jawa meh bentet, yang memiliki arti sekalian rusak, atau juga ada yang menyebutkan meh sisan kantet, yang berarti sekalian lengket. Santet sendiri biasanya digunakan orang Jawa untuk mencelakai seseorang. Praktek santet sangat terkenal di Banyuwangi, Jawa Timur, guys. Tapi bukan berarti daerah lain di Nusantara nggak memiliki ilmu seperti santet. Di Jawa Barat terkenal istilah teluh, gangguan, dan sukna. Masyarakat Bali menamainya dengan Desti Teluh Tenang Jana, dan kalau di Sumatera dikenal dengan Begu Ganjang, dan banyak banget lainnya. Dan yang paling banyak banget dikenal di kalangan umum adalah santet Banaspati, guys. Katanya nih, santet Banaspati atau santet Raja Banaspati ini banyak diyakini orang dulu sebagai pembunuh mematikan. Menurut cerita nih, santet ini adalah jenis yang paling menakutkan. Saking dahsyatnya, siapa aja yang dikirim santet ini akan seketika tewas. Diyakini banyak orang sebagai salah satu ilmu santet tingkat tinggi. Kematiannya mendadak akan menimpa orang yang dikenai santet ini. Ya, sulit untuk melawan kesaktian santet Banaspati ini. Bahkan kabarnya hanya orang yang menguasai santet inilah yang juga bisa bertahan oleh serangan yang hebatnya. Dan juga dikatakan bahwa santet ini tidak bisa ditangkal dengan doa spiritual dengan muatan yang standar, guys. Bahkan nih katanya jimat sakti tolak bala pun dengan mudah bisa ditembus oleh keganasan santet Raja Banaspati. Istilah Banaspati merupakan jin yang identik dengan wujud api. Bentuknya bisa menyerupai bola api, juga bisa seperti manusia yang sedang terbakar, dan juga ada yang mengatakan seperti tengkorak api seperti pada film Ghost Rider, atau ada juga api yang berbentuk angin yang berpusaran. Dari banyaknya penampakan, hantu ini biasanya terbang rendah dari satu tempat ke tempat lain dan suka terlihat melintas di atas rumah dengan berwujud seperti bola api. Dan konon dikabarkan juga hantu ini senang menyerang manusia dan bahkan membakarnya. Hantu ini berasal dari kepercayaan masyarakat tanah Jawa dan dikenal secara turun-temurun hingga sekarang. Selain dilihat dari bentuk, penampakannya ternyata ada 3 jenis hantu Banaspati yang sering diceritakan orang dan menjadi misteri hingga saat ini. Dan diantaranya adalah ada Banaspati Geni. Nah, Banaspati Geni atau api adalah Banaspati yang bersenyawa dengan udara. Maka udara adalah sumber kekuatan utamanya. Apabila seseorang bertemu dengan Banaspati Geni dan takut, maka semakin besar pula kekuatannya. Hal ini disebabkan oleh pengaruh dari energi ketakutan seseorang yang dimanfaatkan dengan mengambil energi udara di sekitarnya untuk membuatnya menjadi api yang berkobar-kobar. Dan kemudian ada Banaspati Tanah Liat. Konon nih guys, Banaspati jenis ini suka berdiam di hutan dan senang memangsa korbannya dengan cara menghisap darah sampai habis. Korban yang diincar adalah orang-orang yang tidak menampakkan tubuhnya dengan tanah atau tidak langsung bersentuhan dengan bumi karena memakai alas kaki. Bila menjumpai Banaspati jenis ini, cara untuk menyelamatkan diri adalah dengan melepaskan alas kaki, kemudian menapakkan di tanah dan berdiri diam.
Dan yang terakhir adalah banaspati air, guys. Jadi banaspati air atau banyu ini mengincar target pada seseorang yang berada di dalam air dengan cara seolah korban tenggelam di dalam air. Padahal sejatinya korban telah lebih dulu dihabisi darahnya sebelum akhirnya ditenggelamkan oleh banaspati banyu. Untuk penangkal serangan banaspati berdasarkan sesepuh zaman dahulu nih, bahwa banaspati tidak bisa mendekati orang yang bersentuhan dengan tanah secara langsung, juga untuk orang yang hafal bacaan ayat kursi dan rajin beribadah. Dan untuk mendapatkan santet banaspati ini, tentu saja ada ritual tersendiri atau ritual khususnya ya guys. Katanya nih, ritualnya adalah telur ayam kampung yang keluar pertama kali dari induknya diyakini sebagai media untuk menciptakan santet banaspati ini. Dan menurut cerita nih, telur akan dimantrai sesuai orang yang akan dituju. Setelahnya diadakan ritual di atas bara api hingga telur tersebut meletus dan mengeluarkan bara api yang menyala-nyala. Dan bara api ini kemudian akan secara otomatis melayang terbang menuju sasaran yang telah ditetapkan. Dan kalian hati-hati nih ya, di zaman sekarang ini banyak banget layanan internet yang akan menemukan situs website atau jejaring sosial yang mengaku sebagai orang yang menguasai santet banaspati dan membuka pengumuman untuk praktek belajar lah atau layanan untuk menyantet orang. Nah, katanya ini tuh berbanding terbalik banget dengan sikap tertutup orang-orang yang konon memiliki ilmu santet banaspati. Faktanya nih, santet banaspati dimiliki orang yang katanya harus melalui 9 tingkatan dengan tahapan ritual yang berat. Karena di zaman dulu saja hanya sedikit orang yang mampu menguasai santet ini. Selain dengan ritual, konon santet banaspati bisa dimiliki oleh keturunan orang yang menguasainya guys. Dengan catatan nih, keturunan dengan silsilah yang jelas. Terus dari kabar yang beredar nih, katanya makhluk ini atau banaspati ini bisa ditangkal oleh air. Dan pada hakikatnya ternyata karena ini bukan api biasa atau cuma bola-bola api saja, ini nggak bisa ditangkal dengan air biasa. Dan katanya hanya bisa ditangkal dengan kapur sirih, yaitu kapur sirih sendiri yang dibuat dengan merendam batu kapur atau gamping di dalam air selama 1 minggu guys. Nah, itulah tadi santet banaspati yang konon ditakuti keganasannya yang bisa bikin korbannya mendadak kehilangan nyawa. Dan meski kini eksistensi santet banaspati ini hampir tidak terdengar lagi, namun dulunya ilmu ini sempat menggemparkan masyarakat karena menjatuhkan banyak korban. Dan terima kasih buat kalian semua yang udah nonton sampai habis. Tolong jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya biar saya itu semangat membuat konten berikutnya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di konten berikutnya.